Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Prisma Utami dengan NIM 12480300055. Saya dari jurusan Sosiologi dan dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi bab 10 mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Lalu ada definisi hukum menurut para ahli. Menurut John Austin, hukum dipandang sebagai hukum positif yang mana hukum merupakan perintah langsung atau tidak langsung dari seorang penguasa atau badan yang berdaulat sebagai yang superior secara politis. Lalu menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Lalu menurut Aristoteles, menurutnya hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusnya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Lalu menurut Leon Deguit menyatakan bahwa hukum adalah semua tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu dipindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Lalu selanjutnya menurut Hugo Grotius memandang bahwa hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggan dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian. Lalu menurut Carl von Savigny memberikan definisi hukum sebagai aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat. Lalu menurut Eugene Enlich menyatakan bahwa hukum merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari legal history and jurisprudence dan living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu ia harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut Surjono Sukanto menyatakan bahwa sebuah penegakan hukum tidak dapat terlepas dari faktor-faktor pendukungnya. Faktor-faktor pendukungnya diantaranya yang pertama ada faktor hukumnya itu sendiri atau undang-undang. Yang kedua faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum. Yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Dan yang terakhir faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, esensi penegakan hukum juga merupakan esensi daripada efektivitas penegakan hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Sebagaimana telah diuraikan pada kegiatan belajar terdahulu,
terdapat 6 agenda reformasi. Satu di antaranya adalah penegakan hukum dari sebanyak tuntutan masyarakat. Beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menyayangkan masalah pelanggaran hukum. Nah, masalah pelanggaran hukum yang masih terjadi di Indonesia itu diantaranya masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, lalu masih terjadi juga konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA. Lalu masih ada pelanggaran HAM juga. Di Indonesia juga masih terjadinya kasus-kasus ketidakadilan sosial yang masih belum diselesaikan dan ditangani oleh pihak hukum. Nah, makanya penegakan hukum di Indonesia ini memang sangat diperlukan. Berikutnya ada sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jadi hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan, ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Nah, Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang terakhir Sicherheit atau unsur kepastian. Lalu selanjutnya, dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Ada hukum material. Nah, hukum material merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukum bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Kedua, hukum formal disebut juga sebagai hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, dan hukum acara perdata. Melalui hukum secara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, jadi masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Salah satu contohnya itu masih ada praktik KKN, lalu praktik suap, dan perilaku premanisme. Lalu masih ada juga potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Lalu maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang
belum diselesaikan dan belum ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum masih perlu ditegakkan. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum bersifat baik dan terpuji, sehingga melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Lalu ada esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyoginya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Nah, baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.